Jumlah korban tewas akibat gempa besar yang melanda Myanmar hampir seminggu lalu meningkat menjadi 3.354 karena lebih banyak jenazah ditemukan oleh tim pencarian dan penyelamatan. Dalam pernyataan singkat, pemerintah yang telah dipimpin militer mengatakan pasca gempa yang melanda, ada 4.508 orang terluka dan 220 orang lainnya hilang. Sementara 3.354 orang meninggal dunia. Hingga kini proses evakuasi korban dari sejumlah bangunan yang roboh terus dilakukan petugas. Saudara, informasi terkini operasi pencarian korban gempa di Myanmar, kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Inasar Yopi Haryadi yang saat ini sedang bersama tim SAR dari beberapa negara yang fokus dalam pencarian orang korban yang diduga banyak terjebak di reruntuhan gedung baik di Naypyidaw maupun kota Mandalay. Selamat pagi Pak Yopi, sejauh ini bagaimana proses untuk pencarian dari para korban ini sendiri, Pak Yopi? Selamat pagi. Untuk pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan oleh tim Inasar di wilayah Myanmar, dapat kami sampaikan bahwa tim Inasar beroperasi di kota Naypyidaw yang merupakan ibu kota dari Myanmar. Dan hingga kemarin tim SAR gabungan ya antara Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipina dan juga Singapura masih terus berupaya untuk mencari korban yang kemungkinan juga sudah memasuki hari ke-7, sudah agak sedikit kemungkinannya kami dapat menemukan korban dalam keadaan hidup. Akan tetapi dari pihak otoritas Myanmar telah memutuskan bahwa kemarin itu merupakan hari terakhir untuk fase USAR internasional, sehingga seluruh tim bantuan SAR internasional menghentikan proses pencarian dan pertolongannya dan akan dilanjutkan oleh otoritas Myanmar sendiri dengan menggunakan alat-alat berat karena banyak terindikasi bahwa korban-korban ini terhimpit reruntuhan bangunan yang memang sangat besar sehingga diperlukan alat berat untuk dapat melaksanakan evakuasinya. Demikian, Bapak. Pak Yopi, yang memang sebagaimana yang kita mungkin lihat di beberapa cuplikan video yang tentunya kami dari Kompas TV juga turut berduka apa yang terjadi di Myanmar. Pak Yopi, dapat dijelaskan apa yang menjadi kendala atau rintangan yang ada di sana ketika melakukan evakuasi dan berapa personel dari Inasar, Basarnas maupun gabungan dari badan-badan dan lembaga lainnya yang dikirim ke Myanmar, Pak Yopi? Baik, dapat kami sampaikan bahwa tim Inasar ini personilnya berkekuatan sebanyak 60 orang yang terdiri juga dari Basarnas sendiri, kemudian ada teman-teman dari RSCM dan K9 dari Bahar Polri dan Sardok Indonesia dan juga dari BNPB. Jadi Inasar merupakan tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur tersebut, ditambah juga ada relawan-relawan yang sudah datang di Myanmar, kemudian bergabung dengan kami seperti dari Basnas, kemudian juga dari teman-teman Vertical Rescue. Jadi jumlah kekuatannya itu mencapai 65 orang. Dan yang menjadi kendala kami di sini adalah bahwa memang gedung-gedung tinggi itu banyak roboh di bagian lantai satunya, jadi banyak yang terhimpit di situ dan agak sulit untuk melaksanakan pencarian karena memang himpitan bangunan-bangunan tersebut termasuk juga yang kemarin kami laksanakan di Jet Hotel itu, jadi memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk melaksanakan evakuasi. Kemudian ditambah juga dengan cuaca yang sangat panas, menurut informasi kemarin teman-teman bekerja pada suhu hingga 44 derajat di siang hari. Tapi tantangan tersebut dapat tetap dilaksanakan oleh rekan-rekan tim Inasar untuk dapat melaksanakan proses evakuasi. Nah, untuk hari ini memang otoritas Myanmar akan mengundang seluruh tim USAR untuk melaksanakan evaluasi sekaligus juga ramah tamah karena untuk fase USAR itu sudah dihentikan dan akan diteruskan oleh pemerintah Myanmar sendiri. Baik Pak Yopi, tadi sempat disebutkan memang untuk per hari ini dan sampai waktu yang nanti akan ditentukan oleh otoritas Myanmar, ditetapkan otoritas Myanmar akan melanjutkan pencarian.
Lalu apa kiranya bantuan dari Inasar yang kemudian nantinya bisa diberikan secara berkelanjutan untuk kemudian membantu evakuasi dan proses pemulihan dari gempa ini, Bapak? Ya, untuk proses evakuasi yang dapat kami bantukan, kami akan tetap standby di posko kami hingga tanggal 10, dan itu juga kami sampaikan kepada pihak otoritas Myanmar, kalaupun memang diperlukan untuk perbantuan dari kami tim Inasar, karena masih banyak korban sebenarnya yang masih belum dapat ditemukan ya. Secara total dari 3 kota terdampak ini masih ada sekitar 300-an yang masih dinyatakan hilang. Untuk di Naypyidaw sendiri kemungkinan masih sekitar ada 11 orang yang belum terevakuasi, dan untuk alat-alat yang kami gunakan memang agak sulit untuk dapat melaksanakan evakuasi, sehingga diperlukan alat-alat berat seperti eskavator untuk dapat melaksanakan evakuasi tersebut. Dan Indonesia juga mengirimkan tim medis ya. Jadi untuk merawat korban juga kami melaksanakan perbantuan, dan juga ada masyarakat-masyarakat sekitar yang datang ke posko kami untuk diperiksa kesehatannya. Dan ini tetap kami laksanakan karena dalam tim Inasar juga tergabung ada unsur komponen medisnya. Jadi kita membawa dokter maupun perawat, dan selain dari pencarian pertolongan, kami juga memberikan perawatan medis kepada masyarakat-masyarakat sekitar yang terdampak. Demikian, Pak. Baik Pak Yopi, memang tadi disebutkan ada bantuan dari tenaga medis, namun yang sempat menjadi sorotan juga bagaimana Inasar di sini telah mengumpulkan perlengkapan peralatan untuk membantu. Nah di sana korban apakah sudah berangsur kembali ke rumah atau mereka masih mengalami semacam trauma dan memilih untuk tinggal di luar Pak? Dan bagaimana tenda-tenda yang diberikan? Apakah sudah ada yang dikirimkan bantuan-bantuan peralatan sarana prasarana seperti ini dari Inasar Bapak? Baik, bersamaan dengan diberangkatnya tim Inasar, juga ada bantuan-bantuan logistik seperti tenda, permakanan, dan juga obat-obatan yang diberikan kepada masyarakat Myanmar. Dan untuk itu sudah diserahkan kepada pihak otoritas Myanmar. Untuk masyarakat sendiri memang masih trauma ya untuk kembali ke rumahnya, selain juga memang kemungkinan besar rumahnya itu mengalami kehancuran sehingga tidak dapat kembali ke rumahnya, dan itulah ditampung di tenda-tenda darurat kepada mereka-mereka yang memang rumahnya mengalami kerusakan. Dan memang gempa yang terjadi sangat besar ya, dengan skala yang sangat besar, dan itu terjadi di darat sehingga banyak rumah-rumah khususnya rumah-rumah yang lebih dari satu tingkat itu banyak mengalami kehancuran. Kami tetap memberikan bantuan dengan pemeriksaan medis dan juga logistik kepada masyarakat sekitar. Baik, yang menjadi harapan kita pastinya bersama Pak Yopi di sini adalah gempa Myanmar dan para korban dapat kembali pulih, dapat berangsur-angsur semakin pulih. Terima kasih banyak Ketua Tim Indonesian Search and Rescue Yopi Haryadi bersama kawan-kawan. Jaga kesehatan selalu, selamat bertugas kembali Bapak dan kawan-kawan.